Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik para sahabat dan pemirsa pemerhati channel YouTube Arufah, pada kesempatan kali ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan limpahan rahmat dan inayah ridho dari Allah. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini ada beberapa orang yang menanyakan kepada saya bagaimanakah batasannya orang yang sholat jamak dan qashar. Tentu kita setiap hari tidak lepas dari yang namanya aktivitas pekerjaan yang menyita waktu hingga terkadang sampai meninggalkan waktu sholat. Solusinya bagaimana? Boleh menjamak sholat yang sebangsa sholat rubaiyah. Sholat apa saja itu boleh dijamak kecuali subuh. Kalau maghrib dengan isya gandengannya, kalau zuhur dengan asar. Itu ketentuan kalau jamak. Dan kapan sholat jamak itu batasan diperbolehkannya ke sholat jamak atau qashar? Anggap saja semisal seumpama Cak Udin, dia bepergian, rutinitasnya dia tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, kemudian manusia mesti mempunyai kebutuhan, kemudian sampai yang universal tidak melupakan hal tersebut. Dalam Islam orang yang bepergian mendapat dispensasi istilahnya kortingan dalam hal ibadah sholatnya. Ya, ini diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Kapan mulai diperbolehkannya? Yaitu kapan diperbolehkan melaksanakan jamak dan qashar bagi orang yang bepergian? Jawab di sini saya mengambil di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini halaman, kalau di sini halaman 75 dan 76. Kapan diperbolehkannya menjamak dan atau qashar? Ketika seseorang tersebut itu sudah melewati batas desa tanah kelahirannya, boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Itu kalau qashar itu harus melebihi 2 marhalah. 2 marhalah di sini yaitu, kalau hitungan di sini saya punya kitab namanya Taqrirus Sadidah karangannya Habib Zain bin Ibrahim Sumed. 3 marhalah di sini itu dengan kira-kira 2 marhalah bukan 3 marhalah. 2 marhalah di sini yaitu hitungan 82 kilometer dengan takriban kira-kira. Berarti kalau sudah melebihi lewat dari 83 kilo, misalnya Cak Udin ini misalnya rumahnya Banyuwangi, dia bepergian, dia menempat di Jember, kemudian dia akan pulang ke Banyuwangi. Karena di Banyuwangi misalnya ada di Banyuwangi ujung, dia bepergian dari pagi jam 9, kemudian dia di tengah perjalanan sudah masuk waktu zuhur, lalu dia ingin menjamak sholatnya. Kalau itu apakah boleh? Boleh. Menjamak itu masuk dalam jamak takdim. Kalau perbedaan jamak takdim dan jamak takhir ini berbeda tipis. Kalau jamak takdim ini melaksanakan sholat semuanya, sholat di awal waktu dengan 2 sholat sekaligus, menggabungkan 2 sholat sekaligus yaitu zuhur dan asar, dilakukan di waktu pertama. Itu sholat jamak takdim. Dan sholat jamak takdim itu harus runtut, tidak boleh diloncat. Misalnya kita melaksanakan sholat asar dulu, tidak boleh. Tapi kalau jamak takhir itu boleh tidak urut. Istilahnya kita melaksanakan, misalnya Cak Udin karena takut khawatir Cak Udin ini misalnya dia takut ketinggalan bis ataupun ketinggalan kereta, ngejar kereta misalnya sampai Banyuwangi dia jam 4 sore. Apakah boleh sholat jamak? Ya boleh. Sholat jamak masuk jamak takhir. Kalau jamak takhir di sini disunnah, tidak urut tidak apa-apa. Jadi
bisa sholat duhur dulu, bisa sholat asar dulu, lalu yang keduanya sholat asar, sholat duhur. Kalau boleh sholat duhur dulu, boleh sholat asar. Jadi kalau jamak takhir itu tidak runtut, tidak tertib, tidak masalah. Yang harus tertib itu sholat jamak takhir. Jadi itu. Dan kalau sholat qashar, boleh dikosor itu sholat yang sebangsa rubaiyah, sholat yang sebangsa 4 rakaat. Jadi mulai duhur, asar, dan isya itu boleh. Bagaimana kalau sholat maghrib dan sholat subuh? Tidak boleh. Karena itu sudah nas dan sudah ringan. 3 rakaat kok malah istilahnya kok mau didispensasi gitu. Kemudian semisal juga ada beberapa ketentuan perkara yang membolehkan jamak. Apa salah satunya? Hukum jamak sholat karena kesibukan di sini contoh misalnya ada orang manten, hajat lil hajat. Saya menemukan ibarat ini di Syarah Muslim lil Imam Nawawi, yaitu sebagian ulama yang lain seperti Imam Ibnu Sirin, Al-Qaffal, dan Abu Ishaq Al-Marwazi membolehkan menjamak sholat walaupun ada di rumah. Contoh misalnya adat mantenan, takut menyita waktu, jadi sholat duhur ke asar digabung, sholat maghrib dan isya digabung, itu tidak apa-apa. Kemudian sholat tersebut jangan engkau remehkan. Sesibuk apapun engkau, sholatlah walaupun engkau aktivitas banyak. Dan ini juga terkhususkan bagi penyuka traveling, pejalan-pejalan yang melewati batas lampau kota, itu boleh sudah menjamak, asal dengan syarat boleh menjamak sudah melebihi batas desa tanah kelahirannya. Tapi kalau masih belum, itu tidak boleh. Akan tetapi ada konsekuensi sholat boleh dijamak kalau orang tersebut dalam keadaan sibuk, kesibukan yang menyita waktu. Contoh, saya pernah menemukan ketika saya menghadiri haul di Sukorejo, kira-kira kalau tidak salah Sukorejo Situbondo, pondoknya Ki Haji Raden Samsul Arifin dan Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Ketika itu acara haul, di sana saya mendapati para santri dan ustadznya itu menjamak sholat karena lil hajat acara itu, takut menyita waktu, takut sampai asar belum selesai, hampir maghrib. Dan ternyata benar, selesainya acara itu 5:30, hampir maghrib. Jadi mulai dari duhur 1:30 acaranya sampai 5:30. Dan itu banyak santri yang menjamak sholat. Itu karena termasuk sudah lil hajat, tidak apa-apa. Ada di kitab Syarah Muslim lil Imam Nawawi. Itu kalau yang batas diperbolehkannya sholat jamak atau qashar itu ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di sini halaman 75 dan 76. Oleh karena itu sesibuk apapun engkau jangan sampai meninggalkan sholat. Karena Allah sudah memberikan dispensasi dalam hal masalah ibadah, yaitu boleh menjamak dan mengqashar sholat. Asalkan engkau pergiannya ketika bepergian itu sudah jelas. Kalau misalnya bepergiannya kamu gak jelas, apakah boleh mengqashar sholat? Ada sebagian pendapat di sini tidak boleh kecuali sudah sampai lebih dari 2 marhalah, lebih dari 80 kilo. Misalnya kamu mau bepergian kemana? Di tengah-tengah ada, kemudian di tengah-tengah perjalanan kamu menanyakan, ini mau kemana? Tidak tahu. Ini sudah masuk waktu asar, kita perginya sebelum duhur jam 11. Nggak tahu mau kemana ini. Lalu ketika sudah melewati 2 marhalah boleh dikosor. Tapi kalau ketika belum, itu tidak boleh. Gitu. Di sini insalaka hadat torik ligorodin sohin, ini saya ambil dari Takrir Sadidah, kasuhulati torik auli amni torik fayajuzu lau qasru sholat fihi wa amma idza kana la ghorada lahu fala yajuzu lau al qasru. Kalau di sini perjalanan itu karena tujuannya jelas. Nah, contoh misalnya orang berrekreasi, traveling, itu kan misalnya rekreasi ke Pasir Putih atau ke Puger. Kalau ke Pasir Putih, kalau sudah lebih dari 80 kilo boleh mengqashar. Tapi kalau di Puger
Misalnya di sini jarak pugar itu cuma boleh menjamak saja, tidak boleh mengkosor karena karena jarak tempuhnya masih 30 kilo, belum lebih 35 kilo, tidak sampai 40 kilo. Itu boleh hanya menjamak saja, menggabungkan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi gitu. Kemudian ketika tidak mempunyai, boleh mengkosor sholat kalau tujuannya jelas, kalau sudah lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah ini lebih dari 80 kilo. Kemudian kalau tujuannya nggak jelas, maka tidak boleh mengkosor kecuali kalau sudah idza safaral abdu, di sini ma'as sayyid wa zaujatu ma'az zauji wala ya'rifani maqsudus sayyid wa zauj wala yajuzu lahum ayatarakhasu qabla mujawazati marhalatin illa in alima annahu yablughuhuma. Ketika seseorang budak itu bepergian bersama sayyidnya dan istrinya bepergian dengan suaminya, maka tidak diketahui maksud tujuan si sayyid dan si suami, maka tidak boleh memberi dispensasi, meringkas sholat sebelum melewati 2 marhalah, kecuali kalau sudah mengetahui maksud yang dituju, nah itu tidak masalah. Mungkin keterangan singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan meneguhkan sholat kita agar supaya kita tidak meremehkan sholat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.